Pada hari aku dan Lizzie keluar, cuacanya berawan, tapi tidak terlalu dingin. Di dalam kereta ada aku, Lizzie, Anna, dan pelayan Lizzie, diikuti oleh seorang kesatria menunggang kuda. Aku akan membeli benang rajut dan sarung tangan musim dingin hari ini. Apa yang akan kamu beli, Edith? Kupikir aku akan membeli celana dalam yang kumiliki agak longgar dan tidak nyaman. Bagus sekali, ada toko pakaian dalam yang sangat bagus di Jalan Lebele Mary. Dan apalagi yang ingin kamu beli? Aku akan pergi dan memikirkannya sambil jalan. Aku tidak begitu tahu apa yang ada di Jalan Lebele Mary. Oh, begitu. Ada banyak toko aksesori dan toko perhiasan, banyak kafe cantik, dan banyak butik di sisi utara jalan. Lizzie berbaik hati menjelaskan kepadaku apa yang ada di Jalan Lebele Mary. Rasanya kami seperti berteman, dan itu membuatku merasa nyaman. Ya, bukan dia masalahnya. Itu adalah penulisnya. Entah itu Lizzie atau Cliff, mereka hanya mengikuti keinginan penulisnya, dan mereka tidak menentangku. Orang yang aku lawan adalah penulisnya. Dia memiliki kekuatan di dunia ini, dan mungkin itulah yang mendorong karakternya. Hal ini terlihat dari perilaku Kilian yang semakin di luar karakternya. Kegagalan insiden kapal pesiar terakhir melemahkan kendali penulis. Jadi bukan tidak mungkin bagi Lizzie dan aku untuk menjadi teman. Aku telah mengurangi kekuatan penulis dengan memenuhi kondisi pengecualian kedua, dan insiden kapal pesiar telah membuatnya semakin lemah. Mungkin dia sudah berada pada titik di mana dia hampir tidak berdaya. Kita lihat saja setelah hari ini. Aku turun ke jalan bersama Lizzie dengan penuh tantangan. Wow, Jalan Lebele Mary yang dihias dengan tema hari libur kembali mengundang seruan dariku. Meskipun Korea Selatan pada abad ke-21 telah kehilangan pesona dan kegembiraan liburannya di setiap tahunnya, tempat ini nyaman dan berkilau seperti musim dingin di negeri dongeng. Itu adalah toko sepatu tempat Kilian membelikanku sepatu beberapa hari yang lalu. Dia bilang dia akan membawamu ke sana juga. Apakah kamu sudah ke sana? Ya, aku memesan sepasang sepatu dan 2 pasang sepatu buat musim dingin. Aku dengar sepatu mereka sangat nyaman dan kuat. Cantik sekali, kata Lizzie sambil tersenyum. Lizzie sama sekali tidak tersinggung karena aku pergi ke sana bersama Kilian. Jauh berbeda dengan beberapa hari yang lalu, ketika dia tampak berusaha merebut kembali pemeran utama pria kedua. Sudahkah kamu memesan sarung tangan musim dingin? Jika kamu memesan sepatu boot, menurutku kamu harus membawa sarung tangan berbulu. Kilian bilang kami harus memesannya bersama lain kali. Kenapa kamu tidak memesannya selagi kamu di sini? Aku akan membeli sarung tangan berbulu juga. Lizzie sepertinya menyarankan itu sebagai bantuan, tapi aku menggelengkan kepalaku, mengingat Kilian yang sepertinya senang saat memesan sepatu kami bersama-sama. Karena Kilian menyarankan agar kita memesan bersama, aku akan kembali bersamanya nanti. Dia mungkin akan cemberut kalau ku bilang aku memesan lebih dulu. Benar-benar kejutan. Apakah itu lucu sekali? Lizzie tertawa terbahak-bahak hingga kata-kata ledakan tawa terlintas di benakku. Sulit untuk memahami rasa komedi dunia ini. Aku tidak tahu sudah berapa lama sejak aku tertawa terbahak-bahak. Kamu luar biasa, Edith. Tidak ada yang pernah mengatakan itu tentang Kilian. Ya, tentu saja. Bagi dunia ini, Kilian adalah pria sempurna. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang iseng. Setelah tertawa, Lizzie mengajakku ke beberapa toko paling populer di Jalan Lebele Mary. Toko buku Moonlight selalu tercepat dalam rilis baru novel roman populer. Fiancé menjual topi yang sangat cantik dan banyak busana. Dan Pink Cake menjual banyak aksesori lucu. Lizzie secara mengejutkan memiliki pengetahuan tentang Jalan Lebele Mary. Aku berasumsi dia sering ke sana. Dan kemudian dia memberitahuku sesuatu yang mengejutkan. Setiap 3 bulan sekali, majalah Lebele Mary terbit, dan aku hafal nama-nama toko di sana. Suatu hari nanti, saat aku punya teman, aku pasti akan pergi ke sana bersama.
Hatiku sakit. Siapapun yang bergaul di lingkungan sosial di bawah naungan Duchess atau Cliff akan memuji Lizzie. Wanita yang lebih tua, khususnya, akan bermurah hati padanya, tapi tidak dengan wanita seusianya. Bagi mereka, dia hanyalah anak haram rendahan yang membuat Cliff dan Killian terpikat. Betapa dia sangat menginginkan seorang teman sehingga dia membawaku ke sini. Bahkan jika itu atas permintaan Duke Ludwig, akulah yang telah mencuri pemeran utama pria kedua. Seperti yang aku rasakan, Lizzie sepertinya sudah menyerah untuk mendapatkan Killian kembali. Faktanya, aku bahkan tidak yakin apakah hal-hal yang dia lakukan yang terlihat merayu Killian adalah idenya sendiri atau ide penulisnya. Lizzie, ayo pergi ke sana. Aku meraih tangan Lizzie dan bersama-sama kami menuju ke tempat-tempat itu. Dia terlihat sedikit bingung, tapi aku membantunya mencoba beberapa hal untuk menemukan topik terbaik untuknya dan bahkan membentangkan payung di depannya dan memutarnya. Ekspresi Lizzie berangsur-angsur melembut dan kemudian dia menempel di lenganku dan tertawa dengan suara yang jelas. Kalau dipikir-pikir, aku tidak ingat pernah punya teman seusiaku. Tentu aku memilikinya di perguruan tinggi. Tetapi ketika aku memasuki dunia kerja, aku kehilangannya satu persatu. Berbeda dengan masa-masa sekolahku, ketika aku hanya bisa pergi ke sekolah dan menemui mereka, setelah lulus, aku membutuhkan uang untuk menemui mereka, dan aku tidak memilikinya. Tapi kini, bersama Lizzie, aku bisa membelanjakan uang sepuasnya. Itu pun dengan uang Duke. Selagi aku bahagia menikmati hidupku dengan uang dan teman, Lizzie berbisik, "Edith, apakah kamu suka novel roman yang sedikit cabul?" "Oh iya, aku sudah membaca Rayuan Rahasia Madame Graham." "Oh ya, kamu sudah membacanya?" "Anna merekomendasikannya padaku. Ceritanya sangat panas, bukan?" Lizzie dan aku terkikik lagi. Sebenarnya, toko buku Moonlight yang aku sebutkan tadi terkenal dengan novel roman. Tapi toko buku Milen lebih terkenal dengan novel-novel cabul. Jadi, kenapa kamu tidak ikut denganku? Aku mengangguk, berusaha untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Itu informasi yang sangat berguna, Lizzie. Aku tidak sabar untuk pergi. Faktanya, buku terakhir yang aku baca adalah novel roman erotis yang menyenangkan sehingga aku pikir akan menjadi hit jika diterbitkan di Korea abad ke-21. Adegannya sangat-sangat panas karena tidak ada aturan rating di era ini. Akan sedikit memalukan jika para pelayan mengetahuinya. Jadi, ayo kita pergi sendiri, karena jika Cliff mengetahuinya, aku akan mendapat masalah, kata Lizzie sambil mengatupkan kedua tangannya. Apaan sih si Cliff itu? Untuk karakter yang seharusnya begitu posesif dan suka melekat, dia cemburu karena pacarnya membaca novel roman erotis. Jelas sekali bahwa wanita bangsawan yang terjebak di rumah sepanjang hari bahkan tidak bisa membaca novel roman erotis. Baiklah, aku akan memberitahu Anna. Aku memanggil Anna dan memberinya sejumlah uang saku. Sambil berkata, aku akan pergi membeli beberapa buku menarik. Jadi tinggallah di dekat sini bersama pelayan Lizzie. Bukankah itu berbahaya? Itu toko buku agak jauh dari gang, jadi apa bahayanya? Lizzie sedang dalam kesulitan, jadi tolonglah Hana, beri dia sedikit waktu. Baik, tapi jangan pergi ke tempat yang terlalu gelap. Iya, baiklah. Setelah itu, Lizzie dan aku berjalan menuju ke toko buku Milen. Hanya kami berdua. Toko buku Milen tidak terletak di jalan utama Le Belle Mary, tetapi di gang di sampingnya. Buku yang mereka jual agak... Lizzie mengedipkan mata dan aku mengangguk lalu melangkah masuk. Di dalam toko buku, beberapa wanita muda bertudung sedang memilih buku dengan cermat. Kecintaan pada genre erotis tidak lekang oleh waktu. Jika mereka melihat pasar e-book di Korea Selatan abad ke-21, mereka mungkin akan terkejut. Jika anggaranku tidak terbatas, aku akan terjaga sepanjang malam selama berhari-hari hanya untuk membaca. Baiklah, ayo kita jalan-jalan ke toko buku, dan kalau kita sudah memilih apa yang ingin kita beli, aku akan menemuimu di kasir. Ajak Lizzie tampak malu-malu. Oke.
Mungkin bukan ide yang baik untuk membagikan preferensi novel erotis Anda kepada seseorang yang baru berteman denganmu. Aku memahami rasa malu Lizzie. Aku memperhatikan punggungnya saat dia berjalan pergi, dan aku mengamati rak-rak. Jantungku berdebar kencang karena kegembiraan. Tidak ada sistem kata kunci di sini. Semuanya disusun berdasarkan nama penulis. Sambil mengerutkan kening, aku mengeluarkan buku di depanku dan membaliknya, melihat sekeliling sedikit sebelum menurunkan pandanganku. Tubuh RPA terasa panas dan dia tidak tahan. Sedikit lagi. Kamu terlihat sangat polos, Putri. Namun kamu suka dianiaya. Kesatria pengawal Rafael dengan menggoda mengejek RPA, lalu meraih pinggangnya dan mendorongnya lebih cepat. Wah, setelah membaca sejauh itu, aku menelan ludah. Aku perlu membeli yang ini. Aku merasakan takdirku dari buku pertama yang kuambil. Aku mengambil Rebel Series 3, Sang Putri dan Kesatria Pengawal, dan memegangnya di sisiku. Mari kita lihat apa lagi yang ada. Aku mengamati rak-rak, mencari judul yang kusuka, dan mengeluarkan judul lain. Dinas Rahasia Sarah si Pelayan. Seperti yang diharapkan, ini adalah cerita tentang seorang pelayan dan urusan malam majikannya. Memang sedikit klise, tapi aku menyukainya karena pemeran utama prianya digambarkan dengan sangat seksi. Ditambah lagi, ini hanya satu volume, jadi ringan untuk dibaca. Aku meletakkan buku itu ke samping dan perlahan-lahan mengitari raknya lagi. Sekitar 1 jam sudah berlalu. Jika aku tinggal di sini terlalu lama, aku akan membuat Anna mendapat masalah. Haruskah aku kembali? Aku memegang 4 buku di sisiku dengan judul yang memalukan. Aku ingin membeli lebih banyak karena aku menyukainya, tapi aku tidak ingin menarik perhatian kalian atau orang lain. Aku membawa buku-buku itu dan berjalan menuju kasir, menaruhnya di atas meja, lalu mengamati toko untuk mencari Lizzie. Di mana dia? Toko buku itu penuh dengan rak-rak, tapi tidak terlalu banyak, sehingga seharusnya tidak sulit untuk menemukan seseorang. Tapi kemanapun aku mencari, aku tidak bisa menemukannya. Di mana dia? Pemilik toko buku menatapku dengan aneh ketika aku berkeliling toko dan bertanya, "Apakah Anda akan membeli semua ini?" "Oh iya, beri aku harga untuk semua itu." Ngomong-ngomong, apakah wanita muda yang datang bersamaku membayar lebih dulu dan pergi? Siapa wanita muda yang datang bersamamu? Seorang wanita muda yang sangat cantik, rambut pirang, mata biru. Bagaimanapun, dia cantik. Tidak ada orang yang begitu cantik yang membeli buku dalam 1 jam terakhir. Jika Lizzie yang membayar buku itu, tidak mungkin pemilik toko tidak mengingatnya. Dia kan wanita tercantik di dunia. Kurasa dia kembali duluan, tapi kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Mungkinkah Cliff muncul? Jadi pelayan Lizzie bergegas mencarinya, dan Lizzie pergi tanpaku karena aku terlalu fokus. Pokoknya itu tidak masalah, karena Anna akan menungguku. Aku membayar ke 4 buku itu dan meninggalkan toko buku Milen yang penerangannya agak remang-remang. Di luar toko buku agak suram. Aku tidak menyadari betapa suramnya saat aku datang ke sini bersama Lizzie tadi. Cuaca mendung membuat jalanan terlihat semakin suram. Jadi aku berjalan sedikit lebih cepat menuju jalan utama Le Belle Mary. Aku baru saja hendak mencapai ujung gang ketika seorang pria tiba-tiba muncul di hadapanku, menghalangi jalanku.